Baik, karena waktu sudah jam 12 tepat, saya ucapkan selamat datang untuk Bu Pendeta dan Bapak Ibu yang saudara saya kasihi semuanya. Salam, selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan, karena saat ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta. Meskipun kita hanya melakukan ibadah secara virtual, namun ikatan kasih melalui Tuhan Yesus Kristus pasti selalu ada di antara kita. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, perlindungan, dan berkat oleh Tuhan. Pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ibadah ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Yang menjadi pelayan firman pada hari ini adalah Ibu Pendeta Tri N.Aji Sarjana Teologia, juga didampingi liturgos Evangelis Ibu Dwi Lis, serta pemandu pujian Saudari Jessica Natalia. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita perhatikan hal-hal berikut. Pertama, carilah tempat yang nyaman untuk beribadah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kedua, siapkan sarana ibadah dan mohon tidak mengaktifkan atau mute audio selama ibadah. Silahkan Bapak Ibu teman-teman nanti ikut bernyanyi bersama, tetapi mohon audionya tidak diaktifkan. Kemudian siapkan diri kita untuk beribadah, dan bila ada ingin menyampaikan kesaksian, setelah warta nanti dapat menginformasikan melalui pesan atau chat kepada host. Pesannya dapat sebelum warta. Mohon mengisi absen elektronik yang terdapat pada kolom chat nanti akan dibagikan, dan yang rindu untuk didoakan pada dosa syafaat dapat menyampaikan permohonan doanya pada kolom chat. Selanjutnya ibadah akan dipandu oleh liturgos Evangelis Ibu Dwi Lis. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita pada siang hari ini? Katakan amin bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan ya, kalau sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih melindungi kita. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik Pemprov DKI. Ya, pada siang hari ini tema daripada ibadah kita atau firman Tuhan nanti akan disampaikan adalah Your Will Be Done, atau jadilah kehendak-Mu. Ya, mari kita bersama-sama membuka ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kasih karunia penyertaan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudari kami seiman untuk kami beribadah pada siang hari ini Tuhan. Biarlah sukacita kami selalu ada di dalam mulut kami untuk memuji dan memuliakan Engkau dan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah kami pada siang hari ini, memimpin ibadah kami dan juga menguatkan kami, memberkati kami yang hadir pada siang hari ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain yang masih belum dapat bergabung, kami berdoa agar mereka boleh dapat segera bergabung bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami pada siang ini. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan kalau hari ini kita semua diberikan kekuatan kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan secara khusus bagi kita.
sehingga kita dapat menikmati hari ini. Dan kita bisa bersuka di dalam Tuhan, sesuai dengan pujian kita pada siang hari ini yang akan nanti dipimpin oleh Ibu Jessica Natalia. Saya persilakan pada Ibu Jessica. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan angkat satu pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, yang telah dijadikan Tuhan, mari kita taruh sini aja tasnya, ngapain dibawa-bawa? Ada duitnya. Dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Kita akan berdiri dari awal. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup.
Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, Masih bersudah. tiada Masih bersudah. berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami siang hari Tri Aji. Kiranya Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami pada siang hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami umat-Mu siap mendengar. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Pendeta. Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini untuk saya boleh berbagi atau menyampaikan firman di tengah-tengah istirahat Bapak Ibu, Saudara. Kita bersama-sama bersyukur pada siang hari ini boleh diberikan kesehatan. Ya, sebab ada banyak saudara-saudara kita di luar sana, mereka masih berjuang, bergumul untuk mereka yang sedang sakit. Tapi siang hari ini, walaupun tidak secara langsung kita bertemu, kami saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat secara khusus bagi kita, yang membuka hati sungguh-sungguh, dan siap untuk juga membangun, menguatkan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 6 ayat yang ke-10. Ya, mungkin PowerPoint saya bisa dibuka untuk host ya. Bapak Ibu, Matius pasal 6 ayat yang ke-10, ayat yang tidak asing bagi kita, ya, tentang doa Bapa kami, bagian atau penggalan dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus pada bagian yang terakhir, yaitu Your will be. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami yang diajarkan Yesus ini hanya terdiri 57 kata dari bahasa Yunani, dan hanya membutuhkan waktu untuk kita mendoakannya. Tetapi selama lebih dari 2000 tahun, orang percaya di seluruh dunia mendoakan doa ini. Karena memang di dalam doa ini ada kekuatan, ada kuasa yang besar dan makna yang sangat mendalam. Dan inilah yang akan kita renungkan bersama-sama di kesempatan siang yang singkat ini dalam persekutuan ini. Ada dua kata Yunani di dalam kata your will, ya, di slide berikutnya, atau kehendak Tuhan. Yang pertama adalah keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Keputusan Tuhan yang tidak bisa berubah. Kata ini digunakan dari lebih dari 200 kali dalam Perjanjian Baru. Dan orang sering menyebutnya
Kata ini adalah mengenai, artinya adalah kedaulatan Tuhan. Katakan, aku berkata di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan, ya, di slide ditulis ditentukan, garis bawahi, untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah hendaknya. Kemudian di dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 14 ayat yang ke-24 dikatakan, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan kurancangkan, demikianlah akan terlaksana. Lihatlah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di sana ada kata ditentukan. Dan Tuhan bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Lalu di dalam Yesaya, Bapak Ibu, semua terjadi seperti yang kurancangkan. Itulah arti kata your will atau kehendak Tuhan. Berarti keputusan yang tidak dapat diubah. Di slide berikutnya, ya, arti yang kedua dari kata your will atau kehendak Tuhan itu berarti kehendak Tuhan. Ya, sudah yang kedua Bapak Ibu, ya, kehendak Tuhan itu artinya adalah aturan yang digunakan menurut apa yang sudah ditetapkan Tuhan untuk mengatur ciptaannya. Di slide yang berikut, Pak. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga berarti tentang hukum, ya, hukum atau perintah atau sesuatu yang diinginkan Tuhan untuk terjadi. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Digarisbawahi bahwa Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan ini terjadi, bahwa semua orang di muka bumi ini boleh percaya, boleh berbalik, boleh bertobat dan diselamatkan. Ketika kita berdoa your will be done atau kehendakmu jadilah, kita tahu bahwa kehendak Allah ini adalah satu hukum atau satu aturan, satu perintah yang di dalamnya termuat isi hati Tuhan yang menghendaki supaya dunia ini boleh diselamatkan, boleh percaya, boleh berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Tahu bahwa tidak semua orang, ya, mau menerima Yesus dan mau bertobat sekalipun Tuhan menghendaki. Pelanggaran aturan, regulasi, dan perintah-perintah Tuhan yang diabaikan setiap hari menjadi pemandangan kita sehari-hari. Tetapi yang menakjubkan adalah bahwa meskipun kehendak Tuhan tidak ditaati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia akan tetap mencapai kehendaknya atau kedaulatannya. Dia akan terus menyatakan apa yang menjadi keinginannya itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah slide berikutnya, bagaimana kaitannya dengan kehendak bebas? Selanjutnya, Pak. Bagaimana dengan kehendak bebas yang dimiliki? Karena orang boleh saja untuk terima atau tidak terima, berbalik atau tidak berbalik, bertobat atau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena manusia memiliki kehendak bebas. Satu kali John Calvin ditanya, bagaimana Anda mendamaikan kehendak bebas manusia dan kedaulatan Tuhan? Apa yang dijawab oleh John Calvin adalah,
kamu tidak harus mendamaikan teman. Artinya Bapak Ibu, ya, kita manusia yang di dalam Tuhan, kehendak bebas kita adalah dengan kehendak bebas kita ini, ya, kita adalah sekutu Tuhan. Tidak ada yang perlu dipertentangkan, ya, karena kita di dalam Kristus adalah sekutu, bukan seteru, bukan musuh. Sekalipun kita memiliki kehendak bebas, jadi tidak ada yang perlu diperdamaikan. Pikirkan dengan cara lain bahwa Tuhan memiliki kehendak yang misteri, yang rahasia di dalam diri kita. Dan Dia akan menyelesaikan rencananya. Dan Dia akan selalu bekerja di dalam keinginan bebas kita untuk menyempurnakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu, Saudara. Ya. Selanjutnya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bekerja di dalam segala sesuatu artinya ketika kita memilih kehendak bebas kita dan mungkin kita bersalah atau kita melanggar, kita jauh daripada kehendak Tuhan. Tetapi ayat ini mengatakan, bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja. Ingatlah, kita bukan seteru dengan kehendak bebas kita. Kita adalah teman, kita adalah sekutu. Kita orang yang diselamatkan oleh darah Kristus, oleh kematian, oleh penebusan Kristus di kayu salib. Kita adalah sekutu Tuhan. Dengan kehendak bebas kita, ya, kita harus tetap menggunakannya itu dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mazmur Daud 103 ayat yang ke-21, 20 dan 21 memberitahu kepada kita, Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dengan mendengarkan suara Tuhan, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Luar biasa, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat di surga, ya. Jadi kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Di surga sudah lebih dahulu terjadi kehendak Bapa, itu dilakukan oleh malaikat-malaikatnya. Ya, malaikat Tuhan di surga melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa itu dengan konsisten, dengan terus-menerus, tanpa keluhan. Ya, kita melihat di sana Bapak Ibu Saudara bagaimana mereka memuji Tuhan siang dan malam, karena hakikatnya Allah kita, Bapak Ibu, ya, memang Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Tidak ada pekerjaan yang lain. Ya, malaikat di surga memuji dan menyembah Tuhan bersorak-sorai, dan itu dilakukan dengan kegembiraan, dengan hati yang penuh sukacita, ya, dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukan adalah melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malaikat Allah dan kita manusia, khususnya orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, pada saat ini mereka hidup di dalam surga, ya, mereka melakukan kehendak Allah, mereka memuji Tuhan, tidak ada konflik keinginan, ya, malaikat mau sendiri, melakukan sendiri apa yang dia lakukan sendiri, tetapi tidak, yang dilakukan adalah melakukan kehendak Bapa. Konflik keinginan itu yang seringkali menjadi sumber dosa, ya, atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berdoa kehendak-Mu terjadi di bumi, di surga, ya, kita sedang meminta agar hati kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan, agar kita taat dengan penuh sukacita seperti malaikat Tuhan di surga,
memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Tangkap ini Bapak Ibu, ya. Dan kita belajar untuk suka berada di dalam hadirat Tuhan, menikmati Dia, menikmati Tuhan di dalam sukacitanya yang besar bersama dengan para malaikat di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita ingin melakukan kehendak Tuhan seperti malaikat-malaikat di surga. Tetapi sebagai manusia kita sering gagal menjadi penurut-penurut itu. Ya, kita lebih sering menuruti keinginan daging, kehendak bebas kita yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita Pak Agus, yang kalau kita memilih untuk kita hidup di dalam kemerdekaan atau kebebasan kita, itu artinya, dan kita berjalan dengan keinginan kita, kita berjalan di dalam keinginan daging kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, banyak orang beralasan begini, kalau saya berjalan di dalam kehendak Tuhan, itu artinya banyak hal yang serba tidak pasti di dalam kehidupan kita. Ya, contohnya saja dalam kondisi pandemik ini, apa yang saya harus lakukan? Saya tidak tahu, ini nggak pasti. Begitu ya. Banyak orang yang pada akhirnya mengambil jalan sendiri, jalan pintas, menurut pikirannya. Ya, karena saya bebas untuk melakukan apa saja. Tetapi tidak menyadari bahwa apa yang menjadi keputusannya itu membawa dia jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita tahu apa sih sebenarnya kehendak Tuhan, sementara saya sendiri tidak pasti dengan kehendak Tuhan itu. Ya, apakah harus lempar koin atau hitung kancing mungkin, kocok kartu? Ya, yang benar, yang saya ingin lakukan, yang sesuai, ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, syukurlah kita sebagai orang-orang percaya tidak seperti itu. Tidak harus lempar koin, tidak harus hitung kancing, tidak harus kocok kartu, tidak harus tanya orang pinter, tidak harus pergi ke tempat lain untuk menanyakan yang benar gimana sih atau maunya bagaimana. Bapak Ibu, syukur kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberitahu kehendaknya kepada kita dengan jelas. Ya, di dalam slide berikutnya, dengan cara apa? Ya, Tuhan memberitahukan kehendaknya kepada kita. Itu semua diwahyukan dan ditulis di dalam Alkitab. Roma 12 ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, jelas di dalam firman Tuhan, kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah, itu semua ada di dalam firman Tuhan. Ya. Bagaimana kalau dikatakan oleh firman Tuhan, berubahlah sesuai dengan pembaharuan budi. Bagaimana membaharui budi, membaharui pikiran kita? Tentunya dengan membaca firman, mempelajari, bersekutu seperti saat ini. Dan banyak proses yang kita alami dalam hidup dan kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, minta Tuhan pimpin, berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita. Itulah cara untuk kita bisa mengubah cara pikir kita dalam hal menyelesaikan masalah. Seringkali ya, mungkin karena kita sudah terbiasa dengan cara-cara yang kita gunakan sehari-hari dalam kita hidup, dalam berorganisasi, dalam keluarga, dalam usaha, perdagangan atau apapun, ya cara-cara yang biasa kita gunakan, tetapi kita tidak membiasakan cara untuk kita datang kepada firman Tuhan, berdoa dan minta pimpinan, minta petunjuk kepada Roh Kudus supaya kita bisa tahu apa kehendak Tuhan, apa yang harus saya putuskan untuk kelanjutan daripada kehidupan kita.
tentunya Bapak Ibu kita tidak perlu berdoa untuk melakukan perbuatan dosa, membunuh, mencuri, berbohong, ya. Kita tidak perlu tanya atau berdoa kepada Tuhan, apakah saya harus melakukan dosa perzinahan, atau mungkin saya harus berdoa, apakah saya harus menghormati orang tua dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, apakah saya harus tunduk kepada pemimpin sebagai atasan saya? Semuanya sudah jelas di dalam firman Tuhan. Kita tidak perlu mencari Tuhan untuk kita, apakah saya harus bergosip, apakah saya harus mengampuni, apakah saya harus memberi kepada orang yang berkekurangan, apakah saya harus jujur dalam bekerja, bertanggung jawab menuntaskan pekerjaan kita, tunduk kepada perintah atasan. Semuanya jelas di dalam firman Tuhan. Tapi bagaimana Bapak Ibu, ada situasi-situasi yang memang tidak dijelaskan di dalam firman Tuhan, tidak secara jelas, gamblang atau literal di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam Alkitab, bagaimana kita bisa memutuskan? Ketika kita berdoa, kehendakmu jadilah. Mungkin tidak semua kita memiliki 100% kepastian. Itulah yang terjadi atas Nuh. Ketika dia membangun bahtera Nuh, dia tidak memiliki kepastian. Abraham tidak memiliki GPS, peta pada saat itu, tetapi dia masih berangkat meninggalkan kota kelahirannya dan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa juga demikian, dia tidak begitu yakin, tetapi dia mengambil tugas untuk dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberang Laut Merah atau Laut Teberau. Yosua mengitari tembok Yeriko, dan akhirnya tembok Yeriko itu runtuh. Dia tidak tahu sampai berapa lama dan berapa banyak. Dan masih banyak lagi contoh-contoh, kalau saya bisa sebutkan, mungkin tidak bisa selesai dalam waktu 1 jam ibadah kita. Tuhan hanya ingin kita menerima perintah dan keputusannya dengan sukacita, sambil terus percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita dan menjelaskan apa yang belum jelas bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pada akhirnya saya akan memberikan kesimpulan ya kepada apa yang sudah saya katakan atau bicarakan, jelaskan di depan. Bapak Ibu, ya, tolong slide-nya bisa ya, lanjut. Kemudian, ya betul, selanjutnya Bapak Ibu, ya, tolong host, ya. Tuhan hanya ingin kita taat, menerima perintah serta keputusannya dengan sukacita. Walaupun mungkin kita tidak tahu. Wah, Yakobus 4 ayat 7 mengingatkan saya dan kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Stanley Jones mengatakan, jika Anda tidak menyerah kepada Kristus, Anda akan menyerah kepada kekacauan. Kekacauan itu adalah hasil buah dari apa yang dikerjakan iblis ketika kita tidak mau melawan dia, ketika kita tidak mau tunduk kepada Allah. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang mau hidup kita kacau. Itu sebabnya tidak ada lain pilihan kecuali tunduk kepada Allah. Lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri khotbah saya pada siang hari ini, kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Slide berikutnya. Ya. Doa, kembali Pak, kembali kepada slide yang tadi di atasnya. Kesimpulan, kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga, itu berarti bahwa kita menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Mengakui hak Tuhan untuk memerintah. Kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga, itu artinya juga deklarasi kepercayaan kita bahwa Dia tahu yang terbaik bagi kita.
ketaatan pada jalan dan rencana Tuhan. Itu adalah arti daripada ketika kita berdoa, kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Dan yang terakhir, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Yesus di dalam hidupnya melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan tolong Bapak Ibu kita sekalian. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan tahu apa yang perlu kita perbaiki pada hari ini. Mungkin kita harus terus berdoa setiap hari di situasi yang serba tidak menentu pada hari ini. Mungkin ada orang yang sedang bergumul hari ini untuk hidup mengalami kemenangan di dalam Tuhan atas segala ikatan yang membelenggu. Mungkin itu sakit, mungkin itu dosa, mungkin itu pengalaman pahit, mungkin itu kecewaan. Bapak Ibu Saudara, cobalah mengerti, cobalah kita mulai bersama-sama belajar berdoa, kehendak-Mu terjadilah. Biarkan Tuhan melakukan karena Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Hamba percaya bahwa Roh Kudus akan terus berbicara, menyingkapkan setiap kebenaran firman pada siang hari ini, supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah kami semua yang mendengar firman Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pada siang hari ini Bapa di dalam surga, kami juga akan menaikkan doa syafaat kami. Kami sehati bersama-sama berdoa bagi pemimpin bangsa kami Indonesia yang kami cintai, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin beserta jajarannya. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kepada beliau hikmat untuk memimpin negara yang besar ini. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan kesehatan, dan kami berdoa agar setiap kebijakan-kebijakan yang diambil seturut dengan kehendak-Mu. Kami memberkati bangsa kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Kiranya juga Tuhan memberikan hikmat untuk memimpin kota kami Jakarta. Tuhan menolong beliau dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil. Tuhan tolong dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi kota ini ya Tuhan. Seperti banjir, kemacetan, sampah, pendidikan, dan banyak hal Tuhan. Kami percaya tanpa Tuhan, maka mustahil setiap persoalan-persoalan ini dapat diatasi. Kami percaya hikmat Tuhan turun atas gubernur kami beserta jajarannya. Dan kami memberkati kota kami Jakarta. Kami juga berdoa Tuhan buat pandemik yang masih ada, yang terjadi, yang melanda dunia, Indonesia, khususnya kota kami Jakarta. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya semua ini boleh lalu dari kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap orang-orang yang sedang berjuang untuk menangani virus COVID ini Tuhan. Kami berdoa buat upaya yang saat ini sedang dijalankan, vaksinasi yang sedang dilakukan. Kiranya Tuhan tolong Bapa, semua boleh dapat berjalan dengan baik. Para medis, tenaga-tenaga kesehatan yang terlibat Tuhan dalam proses vaksinasi, maupun masyarakat ya Tuhan, agar mereka semua bersedia memiliki kesadaran ya Tuhan bahwa pentingnya vaksinasi ini ya Tuhan untuk pemulihan daripada pandemik ini. Kami juga berdoa, kami ingat Tuhan, saudara-saudara kami, karyawan-karyawati, Pemprov DKI yang saat ini mungkin ada di antara mereka Tuhan sedang terpapar COVID. Kami percaya kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus saat ini. Apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami percaya Tuhan melawat, Tuhan menyatakan kuasa-Mu, Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Doa kami ya Tuhan, kami
sungguh-sungguh yakin Tuhan mendengar doa kami. Kami juga berdoa buat keberlangsungan Tuhan, kegiatan Bindro Kristen Katolik di Pemprov DKI Jakarta ini. Khususnya karyawan, karyawati Katolik, agar semua dapat bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan misi Tuhan. Tuhan yang kami ditempatkan, dipanggil menjadi garam dan terang, biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi teladan bagi karyawan-karyawan Tuhan yang tidak seiman dengan kami. Biarlah kami saling bahu-membahu, kami boleh saling menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain, supaya Tuhan hidup kami, kelompok kami, komunitas kami, Tuhan khususnya karyawan-karyawati Kristen Katolik ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami berdoa buat setiap keluarga kami ya Tuhan. Baik yang mengikuti ibadah pada siang hari ini maupun mereka yang berhalangan oleh karena tugas pekerjaan atau apapun, kami tidak tahu. Kami berdoa buat mereka, keluarga mereka, anak mereka, suami, istri, semuanya Tuhan mendapat perlindungan daripada Tuhan, penjagaan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan saat ini mendengar doa-doa kami. Bapa dalam surga, kami tidak tahu, mungkin ada pergumulan-pergumulan lain yang tidak kami sebutkan saat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang tawar hati Tuhan teguhkan. Yang bimbang Tuhan, yang menghadapi masalah pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus aku berdoa. Kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan turun. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua belah tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. 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 Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pengurus Bindro Kristen Katolik yang akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Silakan, Pak. Salam. Warta Ibadah Bimbingan Kerohanian Kristen Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tanggal 26 Februari 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Tri N. Aji atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Ibu semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua teman-teman
saudara yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. WL, Saudari Evangelis Ibu Duilis, pemusik Saudari Jessica Natalia. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah setiap Jumat hanya dilaksanakan di Balai Kota. Ibadah Jumat di wilayah ditiadakan dan karyawan-karyawati Kristen Katolik yang dari wilayah mengikuti ibadah bersama dengan ibadah yang dilaksanakan di Balai Kota. Minggu depan tanggal 5 Maret 2021 kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Teddy Masinambo. Bagi yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan atau mengusulkan hamba Tuhan, pendeta atau romo dapat menghubungi Ibu Kori di nomor 0812 9918 758 atau Ibu Nova di nomor 0812 8769 399. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Wibisono yang sudah memberikan pengumuman pada siang hari ini. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, diberkati pada siang hari ini dengan ibadah kita. Angkat tangannya, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini boleh menguatkan kita dan memberkati kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, percayalah bahwa kehendak Tuhan yang terbaik. Dan biarlah kita bersama-sama menerima perintah Tuhan dan taat pada keputusan Allah dengan sukacita. Setelah ibadah kita pada siang hari ini, dan kita akan tutup ibadah kita dengan lagu doa Yabes. Saya persilakan kepada Ibu Jessica. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya serahkan kepada Bapak Riki. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Evangelis, Ibu Pendeta, Saudari Jessica, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bersama-sama hadir dalam ibadah ini. Kami dari pengurus Binroh mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai bertemu pada ibadah Binroh Kristen Katolik Jumat mendatang. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati, melindungi, menyertai kita semua dan keluarga. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Memberkati. Mohon izin semuanya. Istirahat, bekerja. Terima kasih. Salam. Yang di jalan, selamat. Hati-hati di jalan.